Banyak hal yang terjadi pada milenium pertama Masehi. Tentu saja kita berbicara tentang sejarah manusia selama 1000 tahun. Kalau kamu ingat masa sekolah, kamu pasti tahu bahwa itu adalah masa kebangkitan dan kejatuhan Kekaisaran Romawi. Saat itu adalah masa transisi manusia menuju masa-masa yang intens di abad pertengahan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah periode puncak peradaban Maya di Mesoamerika. Namun berkat kemajuan teknologi, kita bisa melihat sejarah dengan cara yang jauh berbeda saat ini. Para arkeolog telah menemukan bukti nyata bahwa peradaban Maya mungkin telah dimulai jauh sebelum yang kita perkirakan. Dan sejak awal, peradaban mereka jauh dari kata sederhana. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal ini, kamu harus menjelajah jauh ke dalam hutan hujan Guatemala. Kamu siap mengikuti perjalanan ini? Hutan hujan sangat lebat dan sulit diakses. Kalau kamu seorang arkeolog, aku berani bertaruh bahwa kamu juga akan menganggapnya cukup mengancam. Itulah salah satu alasan kenapa kita tidak mengetahui kebenaran tentang suku Maya selama ini. Tapi lihat deh ini, kamu pasti berpikir reruntuhan seperti ini ada di tempat-tempat seperti Portugal, Inggris, atau Amerika Serikat. Ini adalah jalan selebar 40 meter dicat putih untuk membantu para pelancong melakukan perjalanan di malam hari. Sebagai perbandingan, jalan ini sekitar setengah dari ukuran lapangan football Amerika. Besar sekali ya! Para ilmuwan baru-baru ini menemukan jaringan jalan sepanjang 177 km seperti ini dan mereka berpikir bahwa ini berasal dari masa sebelum reruntuhan suku Maya yang pertama kali ditemukan. Jalan raya ini yang terkadang melintasi tanah rawa dan bahkan terkadang ditinggikan disebut-sebut sebagai jalan raya super pertama di dunia. Meski tidak ada catatan mengenai kendaraan bertenaga hewan, diyakini bahwa suku Maya menggunakannya untuk mengelilingi jaringan jalanan yang mungkin terdiri dari 964 pemukiman. Jalan-jalan tersebut dibangun seperti jaring laba-laba yang sangat besar dan dari apa yang telah dikumpulkan oleh para arkeolog, jalanan ini bisa dibilang berfungsi sebagai sebuah sistem interaksi ekonomi dan sosial. Hal ini sepenuhnya mematahkan gagasan tradisional bahwa periode pra-klasik Maya yang dimulai pada tahun 1000 sampai 350 sebelum Masehi terdiri dari pemukiman suku-suku kecil. Bayangkan tenaga kerja dan kemampuan teknik yang perlu kamu kumpulkan untuk membangun sesuatu yang mirip dengan jalan raya putih ini. Para ilmuwan percaya bahwa jalan setapak ini dibangun dengan cara yang hampir sama dengan cara suku Maya membangun piramida mereka. Dan kalau kamu bertanya-tanya tentang karya arsitektur raksasa ini, jangan khawatir, kita akan membahasnya sebentar lagi. Sejauh ini para ilmuwan percaya bahwa jalan tersebut dibangun dengan campuran lumpur dan batu galian dan menggunakan beberapa lapisan batu kapur tentu saja. Para peneliti baru menemukan semua ini karena teknologi baru yang disebut pencitraan LiDAR. Kamu tahu kan, kalau kita menggunakan teknologi sonar untuk memetakan dasar laut, LiDAR mirip sekali dengan itu. Tapi alih-alih menggunakan suara, kita menggunakan sistem laser. Sistem pemetaan ini memungkinkan para peneliti untuk melihat menembus dan melampaui kanopi hutan yang lebat, seperti punya penglihatan X-ray. Ini jelas merupakan terobosan, namun kota-kota Maya yang hilang mulai digali pada pertengahan abad ke-20. Dan sejak saat itu, reruntuhan dari kota-kota seperti Tikal, Palenque, dan Uxmal telah ditemukan kembali. Yuk kita mundur sejenak untuk memahami konteksnya. Suku Maya adalah salah satu peradaban pra-Columbus terbesar yang hidup di Amerika. Hingga saat ini, para ahli percaya bahwa pada puncaknya, peradaban Maya terdiri lebih dari 40 kota dengan populasi jutaan orang. Itu jumlah yang sangat banyak. Peradaban mereka membentang dari semenanjung Yucatan di Meksiko, Guatemala, dan Belize. Dan mereka bertahan hidup dengan mengandalkan pertanian. Masalahnya, semenanjung Yucatan adalah tempat yang sangat sulit untuk bercocok tanam, jadi suku Maya harus mengembangkan sistem irigasi yang kompleks di sebagian besar kota mereka. Mereka membangun serangkaian bangunan seremonial, piramida, alun-alun, dan bahkan lapangan untuk bermain bola. Suku Maya mungkin adalah pembangun piramida yang andal, tapi mereka juga mengembangkan sistem astronomi yang canggih. Dengan teknologi kuno yang mereka miliki, mereka mampu memprediksi lokasi yang tepat planet-planet seperti Venus dan Mars, serta tanggal pasti gerhana.
Sekarang kita lihat beberapa situs mereka. Ini adalah Tikal, terletak di jantung hutan Guatemala. Tikal diyakini sebagai ibu kota kekaisaran Maya kuno. Pada masa kejayaannya, kota ini setara dengan kota-kota besar seperti London atau New York di dunia masa kini. Tempat ini terdiri dari serangkaian monumen yang kompleks. Secara keseluruhan, situs ini memiliki 12.000 bangunan. Akropolis Utara adalah kompleks monumen paling kuno di Tikal, dibangun oleh tangan manusia sekitar 350 sebelum Masehi. Tempat ini berfungsi sebagai tempat peristirahatan para raja dan kepala suku. Monumen-monumennya memiliki tinggi hingga 60 meter dan dahulu kuil-kuil piramida berundak ini dicat dengan warna merah yang indah. Suku Maya menyukai warna itu. Sekarang tentu saja kamu hanya akan melihat batu kapurnya. Tadi kukatakan bahwa suku Maya menyebar ke berbagai negara. Jadi tidak mengherankan jika Chichén Itzá berjarak 10 jam perjalanan dari Tikal saat ini. Tidak ada perseteruan di antara kedua daerah, hanya berbeda pusat kota saja seperti New York dan LA. Kota ini memiliki salah satu piramida yang paling terawat di dunia hingga saat ini. Terletak di negara bagian Yucatan, Meksiko, kota Maya ini telah berusia lebih dari 1.500 tahun. Pada puncak kejayaannya, kota ini dihuni oleh 35.000 orang. Situs ini mencakup lahan seluas 10 km persegi. Yang menjadi sorotan kita di sini adalah El Castillo, sebuah kuil berundak luar biasa yang berdiri setinggi 25 meter di atas tanah. Fiturnya yang paling khas adalah 91 anak tangga di keempat sisinya. Jika platform atas juga dihitung, berarti ada total 365 anak tangga. Jumlah hari yang sama dengan tahun matahari kan? Jadi penasaran gak sih apa arti dibaliknya? Perkenalkan kota Palenque yang hilang, kota penting suku Maya lainnya yang diyakini pernah menampung lebih dari 6.000 orang pada masa kejayaannya. Para arkeolog telah membuat beberapa penemuan yang tidak biasa di situs ini. Yang paling eksentrik dari semuanya, membuat kita teringat akan Indiana Jones dan Tomb Raider. Salah satu bangunan di Palenque diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir Ratu Merah Palenque. Dia diyakini sebagai nenek dari Raja Maya terakhir. Untuk menghormatinya, sebuah monumen besar dibangun guna menyimpan jasadnya setelah kematiannya. Penemuan makam itu saja sudah mendebarkan. Para arkeolog menemukan sebuah monumen kuno saat menggali situs tersebut pada tahun 94. Yang pertama mereka lihat adalah sebuah ruangan dengan pintu tersembunyi. Begitu membuka pintu, mereka menemukan sebuah koridor sepanjang 2,5 meter. Di ujung koridor ini terdapat kamar ratu dan di dalamnya terdapat mumi sang ratu sendiri. Mereka mendapati mumi tersebut ditemani oleh mutiara, cangkang giok, dan batu-batu mahal. Namun saat tim menjelajahi sisa-sisa peninggalan tersebut, mereka melihat sesuatu yang aneh. Ruangan itu dipenuhi bubuk berwarna merah. Para peneliti tahu bahwa warna merah adalah warna yang penting bagi suku Maya, tapi mereka nggak mengerti kenapa sang ratu dikubur dengan zat yang tidak diketahui ini. Mereka mengambil sampel untuk dianalisis lebih lanjut dan menemukan bahwa bubuk merah tersebut adalah sinebar, mineral yang sangat berbahaya. Serbuk ini jika terhirup dapat menyebabkan gangguan kesehatan parah dan tim menyimpulkan bahwa ini hanya jebakan bagi siapa saja yang mencoba mencuri kekayaan sang ratu. Seperti kutukan ya. Satu hal yang selalu mengganggu para peneliti adalah kurangnya bukti mengenai kemunduran kekaisaran yang maha kuasa ini. Apa yang mungkin menjadi penyebab keruntuhan mereka? Apakah kekeringan, semacam penyakit? Penelitian baru pada tahun 2017 telah menjelaskan masalah ini. Dengan menggunakan data dari sebuah situs disiebel yang terletak di barat daya Tikal, para ilmuwan menganalisis data radiokarbon dari keramik dan penggalian arkeologi untuk mengekstrak informasi baru tentang kematian tak terduga dari peradaban besar ini. Informasi tersebut menunjukkan bahwa alih-alih runtuh secara tiba-tiba, suku Maya kemungkinan besar jatuh dalam gelombang ketidakstabilan sosial dan krisis politik. Peristiwa-peristiwa ini diyakini telah membuat pusat-pusat kota Maya memburuk dan mulai mengakibatkan tersebarnya populasi Maya. Apa pendapatmu soal kisah ini?